Semuanya kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan untuk Sagittarius dan pasangannya di bulan Agustus. Oke. Sagittarius, saya di sini telah menyiapkan beberapa kartu, sudah saya shuffle dan saya bentang sengaja untuk mempersingkat waktu. Ini untuk Sagittarius, sebelah kanan di sini untuk pasangannya, mungkin bisa saja tertukar ya, atau bahkan jalan ceritanya ya gitu. Oke. Dan sebelumnya Sagittarius, ini adalah pembacaan umum, jadi energinya bisa terbolak-balik dan tidak bisa resonate untuk semua. Jadi saya harap seandainya kalau tidak resonate, ya mungkin kalian bisa mencari reader yang lain. Yang menurut kalian itu tepat dan cocok gitu ya, atau bahkan anggap ini sebagai hiburan, atau bahkan jadikanlah sebagai pelajaran. Ya ribut. Nah, untuk energi Sagittarius di sini ada kartu The Sun ya. Kartu The Sun di sini ada banyak arti sebenarnya. Baik kartu The Sun ini turun karena kalau saya lihat ada permasalahan nih. Kartu The Sun ini turun untuk membantu si Sagittarius ini ya, memberikan sedikit penerangan gitu di saat kita berada di dalam kegelapan, keterpurukan, yang dimana sisanya dikembalikan kepada kitanya. Kita juga harus berusaha dong gitu kan. Dan kartu The Sun di sini juga bisa diartikan sebagai kalau karakter ya, sifat yang periang, bahkan kekanak-kanakan gitu. Yuk kita lanjut. Di sini ada tiga pedangnya, Three of Swords. Ada sesuatu hal yang membuat kamu sakit, Sagi, yang membuat kamu terluka di bulan Agustus ini. Yang membuat kamu juga untuk memperjuangkan apa yang menurut kamu itu lebih penting. Atau bahkan di sini kamu mencoba untuk bertahan dalam hubungan ini juga bisa seperti itu. Ada dua arti ya, sesuaikan saja. Yang dimana juga di sini ada dua pedang. Kamu di sini merasa bingung, bimbang, ya. Ada justice. Justice ini ada banyak arti juga. Bisa dikatakan ada suatu kebohongan yang terungkap, ya. Mungkin belum sekarang atau bahkan ke depannya karena ini untuk bulan Agustus. Atau bahkan hubungan yang tidak stabil dan bahagia. Atau bahkan juga ada ketidakadilan di dalam hubungan gitu. Atau bahkan lagi ya, ada sesuatu hal yang menyebabkan kalian harus mengakhiri hubungan ini gitu. Lanjut, ada Six of Pentacles. Nih, seperti yang saya katakan, ada ketidakadilan ya, yang membuat Sagi menjadi tidak seimbang ya. Saya nggak judge nih siapa salah, Sagi yang salah, pasangan yang salah, enggak ya. Cukup perbaiki diri masing-masing ya, saling memaafkan lah kalau ada salah. Kalau memang masih bisa dimaafkan gitu. Oke, kita lanjut. Ada Nine of Wands yang membuat Sagi di sini mencoba untuk bangkit dari rasa luka-luka, dan ada gambaran Sagi di sini merasa capek dalam menjalani ini semua gitu. Lelah ya. Yang dimana juga Sagi di sini membawa pergi rasa cintanya dari hubungan ini. Dan ada gambaran Sagi adalah seseorang yang romantis, sensitif ya. Seseorang yang ganteng, cantik, berkulit putih, identik berkulit putih biasanya gitu. Oke, di sini mungkin kamu ya dalam gini. Maksud membawa pergi rasa cinta itu bukan berarti putus ending, enggak. Mungkin bisa saja nih masih pacaran atau berhubungan lah. Rasa cinta itu udah nggak ada gitu, udah hilang ya. Udah mulai memudar. Ada Queen of Pentacles yang membuat Sagi juga di sini meratapi masalah yang sedang terjadi gitu. Ada The Hermit yang membuat Sagi merasa sendiri, merasa sepi, ya. Yang dimana juga Sagi di sini mencoba untuk menarik diri, menenangkan diri, ya. Mencoba untuk mencari solusi, seperti itu. Kita masuk ke kartu sampingan. Di sini ada The Emperor. Sagi di sini merasa sangat emosional sekali. Dan ada gambaran juga Sagi adalah seseorang yang tegas, keras, berkarakter seperti ayah. Oke, sebentar, ada komat ya, komat, kita pause dulu. Oke, kita lanjut. Sampai di mana tadi? Oke, maaf ya kalau suara saya sedikit berbeda karena belum pulih juga. Oh ya,
Yang biasanya The Emperor ini adalah karakter seseorang yang memegang kendali di dalam hubungan gitu. Apalagi Leon. Yang dimana juga biasanya kalau ini pria lebih tua, kalau wanita lebih muda atau bahkan seumuran ya gitu. Ada Five of Wands di bawahnya. Ada cekcok di bulan Agustus nantinya yang membuat kalian mungkin salah satu menyerah gitu, nggak kuat, bahkan ada yang menarik diri gitu. Ada cekcok, perdebatan, adu mulut, ya apalagi. Ya jangan sampai bertumbuk lah. Paham nggak bahasa? Apa ya? Bertumbuk, kelahi ya gitu-gitu, kelahi. Gitulah. Lanjut, The Star. The Star di bawahnya di sini yang membuat Sagi mencoba untuk healing, ya. Saya belum dapet nih apa problemnya. Tapi kalau bisa saya lihat ya di sini mungkin hanya karena keegoisan atau bahkan ada masalah lain karena justice adalah satu kebohongan yang terungkap, mungkin tentang salah satu yang ketahuan selingkuh gitu. Ya. Apapun lah permasalahan kalian ya, karena ini kita lebih melihat ke emosi ya. Bisa lihat cerita dikit gitu. Lebih ke arah emosi. Nah, jadi apapun masalah kalian cobalah untuk saling menenangkan diri ya, selesaikan dengan kepala dingin, jangan ada pertikaian lah, saling bertukar apa ya, masalah, saling bertukar solusi gitu ya. Semoga masalahnya cepat terselesaikan nantinya. Karena gini, untuk yang menonton itu mungkin sudah ada yang lewat cerita ini atau bahkan sedang mengalami ya, atau bahkan juga baru-baru masuk ya, baru-baru mulai mengalami lah cerita ini atau bahkan belum sama sekali. Nah, karena apa? Untuk yang belum sama sekali, cerita ini mungkin bisa saja berubah-ubah ya, karena ini adalah gambaran yang mungkin belum terjadi gitu. Nah, sampai di mana kita? Oh ya, seperti itulah. Udah habis ya The Star. Healing, di mana alam semesta membantu gitu ya. Dan kalau saya lihat itulah tadi problemnya. Mungkin ada ketidakadilan di dalam hubungan, keegoisan, salah satu mungkin ngekang, atau bahkan ada perbedaan keyakinan, atau bahkan orang tua yang tidak setuju. Tapi kalau saya lihat ke situ lebih nggak ada. Atau bahkan karena salah satu fokusnya ke kerjaan, atau bahkan lagi ada masalah di pekerjaan dan karir. Karena saya juga ada bukan saya tarik ya di sini kartu pasangannya nih, ada Eight of Pentacles. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita masuk ke pasangannya langsung ya. Mengerti ya Sagi, semoga kamu bisa sabar dan kuat dalam menjalani ini semua. Untuk pasangan Sagi ada kartu The Devil. The Devil ini lebih ke arah apa ya? Karena ini lebih banyak luka kalau saya lihat ya. Mungkin di sini luka yang membekas ya. Seperti itu. Dan arti The Devil ini adalah nafsu yang ada di dalam diri manusia, yang dimana kita harus bisa mengontrol itu, jangan sampai dia menguasai kita. Boleh biarkan dia mengalir ya, karena ya itulah, seperti itulah manusia ya, punya nafsu ya, bahkan binatang pun punya gitu. Jadi biarkan dia mengalir, tetapi jangan sampai dia menguasai dan mengontrol kita. Seperti contoh kayak amarah, sedih gitu ya, biarkan menangis, biarkan marah, tapi jangan sampai kelewatan. Kalau udah kelewatan berarti kita dikalahkan oleh nafsu kita gitu. Ngerti ya teman-teman? Sama kayak seks ya, mungkin yang masih pacaran nih, atau bahkan ini adalah hubungan yang toksik, mungkin seks yang berlebih gitu ya, atau apapun lah hubungan yang gak bagus, mungkin yang berbau seperti itulah. Nah, itu arti dari The Devil. Tapi kalau saya lihat di sini lebih ke arah luka yang membekas. Oke, ada Temperance. Mungkin ada perbedaan keyakinan, perbedaan tujuan, perbedaan pendapat. Seandainya tidak, mungkin adalah sebagian. Kita bilangnya gini aja. Arti lain dari Temperance juga di sini, dia ini mencoba untuk mendamaikan diri, menenangkan diri. Kalau saya lihat kondisinya bakalan pisah nih. Mungkin mencoba untuk apa ya, break sebentar lah gitu. Oke, mencoba untuk mendamaikan diri, menenangkan diri ya. Lanjut, ada The Moon di bawahnya, yang dimana juga di sini ada kebingungan gitu. Dan ini semakin menguatkan kalau saya lihat ada perbedaan agama mungkin. Nggak semuanya lah, mungkin kemungkinan persennya itu sedikit gitu. Oke, bahkan di sini ada kerinduan juga ya. Ada perbedaan keyakinan, ada kerinduan, apalagi ada keraguan ya, seperti itu. Ada The Tower. Untuk pasangan Sagi, dia merasa hancur di sini teman-teman. Merasa hancur, merasa down ya. Bahkan hatinya merasa tidak terima, atau bahkan ini ada pertikaian di dalam hubungan ini.
yang membuat dia menjadi beban pikiran, stres, sedih, the dead. Bahkan di sini ada gambaran hubungan ini diambang kehancuran gitu ya. Atau bahkan dia sulit untuk memasuki siklus yang baru ya, seperti contoh kayak ini hubungan toksik yang seperti yang saya katakan tadi gitu. Sulit untuk memasuki siklus yang baru, juga bisa seperti itu. Yang pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk bergerak maju ya. Bahkan ada gambaran mulai menjauh atau bahkan dia merasa kalau hubungan ini mulai jauh. The devil lagi di sini ya. Oke, seperti itu yang membuat dia menjadi meluka, yang membekas, sedih ya, yang berlebih-lebihan ya, seperti itu. Kita lihat kartu sampingannya, ada kartu The Magician. The Magician ini ada banyak arti. Seorang pembohong yang handal. Terus kartu The Magician ini juga bisa turun untuk mengatakan atau memperingatkan kalau ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki masalah apapun itu. Ya. Oke, dan kartu The Magician sebenarnya menandakan kalau hubungan yang apa ya, bertahan lama lah gitu, walaupun sering berantem ya gitu. Di sini ada gambaran dia menarik diri di dalam hubungan ini, pasangannya Sagi. Seandainya tidak, mungkin dia merasa ada sesuatu yang kurang di dalam hubungan ini yang membuat dia mencari-cari. Dan kalau memang dia di sini meninggalkan hubungan ini, dia mungkin lebih memfokuskan diri, memperbaiki diri, atau bahkan fokus kepada karir dan pekerjaan gitu. Nah, ini kita tutup dulu untuk Sagittarius yang berpasangan. Apapun permasalahan kamu, saya hanya bisa membantu dengan doa dan dari gambaran inilah gitu. Semoga kalian bisa mempersiapkan apapun rencana ke depannya, mental atau apapun lah itu. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton. Seandainya tidak ya, jadikanlah sebagai hiburan. Ambil hal-hal yang baik gitu ya. Sekarang kita masuk ke Sagittarius yang jomblo. Kita lihat kondisi sekarang dan kedepannya seperti apa. Saya pause dulu ya biar cepat, karena ada banyak video yang mau saya kejar. Oke, sebentar. Oke, Sagittarius, saya sudah bentangkan beberapa kartu. Kita ganti kartu ya. Seperti biasa, kartu yang lama. Jadi untuk energi kamu saat ini dan kedepannya ada di sebelah kanan, nanti kita bacakan. Energi kamu saat ini bisa dikatakan adalah kartu The World. Dibutuhkan suatu apa? Pembaharuan. Karena mungkin kamu saat ini menikmati ya sesuatu hal yang kamu jalani saat ini. Seperti contoh nih, misalnya kita menginginkan sesuatu. Di saat kita sudah dapat, ya kita kayak gimana ya, kayak bosan, kita kayak biasa-biasa aja gitu. Atau bahkan kita menjalaninya ya dengan gitu-gitu aja tanpa ada suatu pembaharuan. Kalau kamu mungkin yang baru putus, kamu terjebak di dalam zona nyaman kamu, cobalah untuk keluar dan melangkah ke depannya harus seperti apa gitu. Atau bahkan kamu saat ini yang jomblo, kamu ya gitu-gitu aja tanpa ada pergerakan, kamu nyamannya di gitu-gitu aja ya. Cobalah ke depannya lakukan suatu perubahan dan pembaharuan gitu. Mungkin saat ini kondisi kamu ada rasa capek, ingin mengalah ya, rasa nggak kuat, bahkan stuck, terjebak. Mungkin ada yang sebagian baru putus gitu ya. Yang dimana juga di sini kamu merasa ragu, bimbang, bingung, yang membuat kamu meratapi masalah yang sedang terjadi. Kedepannya ada energi The Magician. Dibutuhkan niat ya, niat, terus usaha ya, agar kamu bisa keluar dari zona nyamannya kamu. Kamu di sini akan banyak merenung ke depannya kalau kamu tidak siap ya. Jadi dibutuhkan niat dari kamu, lakukan, gerak gitu ya, usaha. Dan dibutuhkan rencana dan planning, dan juga kamu harus bisa bergerak maju, jangan lihat-lihat tentang masa lalu gitu. Yang dimana juga kamu harus bisa memblokir segala apapun tentang hubungan kamu yang dulu, atau bahkan kamu yang terjebak di dalam zona nyaman ya gitu. Yang dimana juga kamu harus bisa bangkit, dari rasa luka-luka gitu ya. Nah, sekarang kita tutup dulu untuk Sagittarius. Semoga dari pembacaan ini ada yang bermanfaat. Ya ingat, Sagittarius yang jomblo, kamu harus ada niat untuk melakukan ini semua agar kamu bisa mencapai sesuatu hal yang kamu inginkan. Sampai di sini saja. Jika ada kesalahan dari saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya juga mohon maaf. Dan bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sekian, terima kasih, bye.